Sebelum menjadi negara yang merdeka, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pro kontra, konflik, dan tatanan kehidupan Indonesia sebelumnya membuat Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan dasar yang nantinya menjadi pedoman Indonesia dalam bernegara. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa telah sadar akan besarnya tantangan Indonesia sebagai negara baru. Sadarnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah kekacauan yang tidak diinginkan. Gencarnya serangan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri, mendorong para tokoh bangsa untuk menentukan tujuan awalnya. Dan perjanjian yang terikat dalam suatu aturan dasar merupakan solusi utama dari tantangan ini. Dalam upayanya, para tokoh bangsa saat itu membentuk panitia khusus disebut Panitia 9 sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI yang kemudian hari menjadi sumber hukum di Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang banyak hal yang diatur secara komprehensif dalam setiap pasalnya. Asas demokrasi misalnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun dengan hukum lainnya. Salah satu hal penting adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dengan keberagamannya akan sangat membutuhkan peraturan agar kehidupan harmoni dapat terwujud. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tahu akan seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber dari setiap hukum di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita untuk paham akan setiap peraturan yang ada, agar demikian kita dapat menjadi warga negara yang aktif partisipatif dalam negara, bersama memajukan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utari Dewi dengan nomor NPM 23101049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang judicial review. Tugas dari teknik pembuatan undang-undang. Judicial review adalah yang mana konsep hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Judicial review adalah proses peninjauan keputusan hakim oleh lembaga tinggi MA atau Mahkamah Agung dan MK atau Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang, undang-undang dasar atau prinsip hukum. Nah, judicial review menurut Hamid HS tahun 2005, judicial review adalah wewenang Mahkamah Agung dan membatalkan peraturan atau keputusan yang bertentangan dengan UUD atau Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada jenis judicial review. Judicial review yang pertama itu ada jenis judicial review konstitusional oleh MK, yaitu bertugas untuk menguji undang-undang versus Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada judicial review administrasi oleh Mahkamah Agung, yaitu menguji peraturan di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain versus undang-undang. Hasil peraturan dibatalkan jika saling bertentangan. Selanjutnya ada dasar hukum judicial review di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 24C, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu ada lagi membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur wewenang dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu mengatur tentang Mahkamah Agung, wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang. Selanjutnya ada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Selanjutnya yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan permohonan judicial review, yaitu mengatur prosedur pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung. Selanjutnya ada prosedur judicial review di Indonesia. Nah, prosedur judicial review di Indonesia yang pertama itu adalah pengajuan permohonan, yaitu pemohon seperti DPR, Presiden, atau warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan judicial review ke MK. Yang kedua ada pemeriksaan awal, yaitu MK memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat formal dan syarat material. Yang ketiga sidang, MK mengadakan sidang untuk membahas permohonan. Yang keempat ada putusan, MK memutuskan apakah peraturan yang dipuji bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau tidak. Yang kelima yaitu pengumuman putusan. Putusan MK diumumkan secara terbuka. Selanjutnya yaitu ada syarat formal dan material. Yang pertama adalah syarat formal. Permohonan harus diajukan secara tertulis. Yang kedua ada permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang ketiga, permohonan harus memuat alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Sedangkan syarat material yaitu peraturan yang diuji harus bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang. Pemohon harus memiliki kepentingan yang sah. Dan untuk waktu pengajuan judicial review ke MK yaitu membutuhkan waktu 45 hari sejak peraturan diundangkan. Judicial review ke MA yaitu 60 hari sejak peraturan diundangkan. Nah, selanjutnya ada tujuan judicial review, yaitu yang pertama ada menjaga supremasi hukum, yang kedua ada melindungi hak warga, yang ketiga menjaga keselarasan peraturan, yang keempat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kelima meningkatkan kualitas hukum. Nah, setelah tujuan dari judicial review, ada dia manfaat judicial review, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah, yang kedua ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga ada meningkatkan kualitas hukum dan peraturan. Dan yang keempat ada melindungi hak-hak warga negara Indonesia.
Nah, yang terakhir, ada kesimpulan dari judicial review adalah proses peninjauan keputusan hukum oleh lembaga tinggi, Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat MA untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu seperti undang-undang, undang-undang dasar, atau prinsip hukum. Tujuan utama judicial review adalah untuk menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak warga negara Indonesia, dan menjaga keselarasan peraturan dengan konstitusi. Dengan demikian, judicial review merupakan mekanisme penting dalam sistem-sistem hukum Indonesia untuk menjaga keadilan, supremasi hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi judicial review. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.